Iuran BPJS Kesehatan yang rencananya akan dinaikkan pemerintah mulai tahun depan ini disebut guna menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di masyarakat. Lalu seberapa mendesak? Kita akan bahas bersama narasumber saya pada malam hari ini. Ada Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam Pak Timbul. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya, Pak Timbul, ini kan disebut Bu Sri Mulyani begitu Menteri Keuangan kita naik terakhir 5 tahun yang lalu. Nah, jadi tahun depan ini apakah saat yang tepat untuk menaikkan iuran BPJS? Di saat kita tahu ya banyak sekali masyarakat yang mungkin merasa sulit untuk mencari pekerjaan, kemudian harga ada beberapa yang naik. Apa tanggapan Anda soal ini? Ya, jadi memang yang namanya kenaikan iuran itu menjadi keniscayaan ya, karena pendapatan utama jaminan kesehatan nasional kita itu dari iuran. Kalau kita lihat pos pemasukannya itu emang 95% itu dari iuran. Yang ada juga pendapatan silpa kapitasi, tapi itu nggak terlalu signifikan. Ada dulu pendapatan pajak rokok, tapi dihapus di 2024 tuh dalam laporan keuangan. Ada pendapatan lainnya, ada pendapatan investasi. Pendapatan investasi kalau ada aset bersihnya. Nah, jadi sekarang ini kalau saya perhatikan memang rasio klaim di program JKN ini kan di atas 100% ya. Dan ini memang menjadi awalan untuk terjadinya defisit. Kalau defisit secara keseluruhan yang terjadi di 2014 sampai 2019 itu kan menyebabkan rumah sakit terganggu cash flow-nya, pelayanan kepada pasien akan terganggu. BPJS juga akan menambah denda 1% keterlambatan 1 bulan membayar klaim. Nah, tentunya kalau kita perhatikan di 2022, 23, 24 ya, 3 tahun terakhir, itu memang di 2022 masih rasio klaimnya 78,78%. Tapi di 2023 104,72%, di 2024 105,78. Artinya biaya pelayanan kesehatan, biaya manfaat itu lebih besar daripada iuran, sementara aset bersih terus tergerus. Nah, diperkirakan di tahun 2025 ini sisa aset bersih itu tinggal 15 triliunan. Di 2026 kalau memang tidak naik juga, dia akan diprediksi mengalami defisit yang memang aset bersihnya udah sama sekali nggak ada. Nah, ini yang nanti menjadi persoalan tadi untuk bagaimana membayar kepada rumah sakit, kepada Vaskes tingkat 1, yang akhirnya rumah sakit terganggu cash flow-nya. Nah, jadi kembali bahwa di RAPBN 2026 itu kan sudah dicantumkan angka 66,5 triliun untuk PBI. Artinya kalau dibagi 96,8 juta orang, dibagi 12 bulan, maka satu orang PBI itu 57.250. Maka akan terjadi kenaikan iuran dari 42.000 yang saat ini PBI menjadi 57.250. Nah, tentunya kenaikan ini akan berkontribusi pada penambahan pendapatan iuran menjadi sebesar 17 triliun. Tapi kalau kita perhatikan 17 triliun penambahannya ya dari 48 triliun 17 itu masih kalah besar dibandingkan biaya pelayanan kesehatan yang dibayar ke rumah sakit, yang dibayar ke Vaskes tingkat 1 untuk screening dan sebagainya. Itu yang akan menjadi proses defisit dan sebagainya. Nah, untuk yang BPU, penerima peserta bukan penerima upah, itu kan dianggarkan 2,5 triliun dari 49 juta. Kalau 2,5 triliun bagi 49 juta bagi 12 bulan, subsidi yang sekarang 7.000 di tahun 2026 untuk kelas mandiri kelas 3 itu disubsidi hanya 4.200. Sehingga peserta mandiri nanti akan membayar 53.050 perak. Naik dari 35.000 yang sekarang menjadi 53.050 perak. Nah, kalau yang 35.000 saja masih ada 15 juta orang peserta mandiri yang mayoritas kelas 3 ini yang menunggak. Bagaimana bisa membayar lagi tunggakannya, membayar iuran, dinaikkan ke 53.050. Makanya menurut saya sih mengusulkan memang kenaikan ini menjadi keniscayaan harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program JKN, itu difokuskan dulu pada kenaikan iuran PBI yang memang dialokasikan dari APBN. Dan kalau saya sih menurut saya ya, kebiasaan kenaikan iuran ini kan
nanti nggak sekedar 2 tahun lagi, walaupun dalam Perpres 82 disebut kenaikan itu kan paling lambat ditinjau 2 tahun. Tapi kan kebiasaan kita 4 tahun, 5 tahun, seperti sekarang aja udah 5 tahun nih. Nah, kalau 2026 naik, 2027, 2028 mungkin nggak akan naik lagi. Karena kenaikan iuran itu akan terkait dengan Pilpres. Ya, seperti periode kemarin, nggak mau tuh Pak Jokowi menaikkan iuran sebelum Pilpres. Pasti sudah. Nah, kalau nanti setelah Pilpres berarti kan 2029. Maka 2026 ke 2029 ke 2030 mungkin akan 3 tahun lagi. Oke. Ini akan memperpanjang proses defisit yang akan menyusahkan pelayanan program JKN kepada masyarakat. Oleh sebab itu, menurut saya sebaiknya pemerintah nanti ya DPR dan pemerintah kan akan membahas lebih pasti tentang RAPBN. Saya mengusulkan agar pemerintah dan DPR bersepakat untuk mengikuti rekomendasi iuran PBI yang dihitung oleh DJSN. Oke, Dewan Pak Timbul. Jaminan Sosial Nasional itu yang saya dengar itu mengusulkan 70.000 seperti itu. Oke, Pak Timbul, saya mau tanya sebenarnya apakah sebenarnya ada opsi lain begitu dari pemerintah selain menaikkan iuran, seperti misalnya realokasi anggaran, karena kita tahu betul bahwa isu kesehatan ini juga jadi salah satu program prioritas begitu ya? Ya, memang kan sebenarnya harusnya memang dari iuran. Tapi misalnya kayak 2018 tuh terjadi defisit baru disuntik 10,2 triliun. Oke. Kan itu nggak sehat menurut saya. Lebih sehat itu kan bagaimana sebelum terjadi defisit sudah dialokasikan dengan anggaran yang cukup yang memang bisa memastikan pembayaran kepada rumah sakit misalnya itu lebih pasti. Kalau dia terlambat, kan BPJS akan kena denda 1%. Kalau dia terlambat, kan rumah sakit terganggu cash flow-nya. Betul, memang kayak 2018 disuplai 10 triliun, dibayarkan. Tapi kan sudah numpuk dengan denda-dendanya. Maksud saya, memang harus punya, pemerintah harus punya politik anggaran yang pasti untuk program JKN yang sudah memberikan banyak manfaat, supaya tetap keberlangsungannya terjaga. Tidak pelit istilahnya, karena ini program membutuhkan alokasi anggaran yang mumpuni untuk mengatasi pembiayaan biaya beban jaminan kesehatan ya. Kalau yang kita perhatikan ya bahwa beban jaminan kesehatan tuh setiap tahun tuh naik ya. Yang kemarin 157 triliun hampir 100, mungkin di 2025 menjadi 200 yang memang penyakit-penyakit katastrofik, penyakit-penyakit yang memang membutuhkan biaya besar tuh 30 sampai 30 triliun. Nah, ini kan juga yang harus bisa diantisipasi, jangan sampai pelayanan berkurang karena memang nggak ada duitnya. Nah, jadi oleh sebab itu tentunya pemerintah harus berani untuk menambah iuran ini dari PBI ini untuk di 2026. Karena tadi saya katakan belum tentu juga pemerintah akan menaikkan lagi di 2028 menjelang pemilu. Pasti dia akan lebih lagi. Karena gonjang-ganjing kalau memang ada kenaikan seperti ini, mempengaruhi elektabilitas misalnya seperti itu. Nah, jadi kembali menurut saya sih harus berani gitu ya. Seperti tahun 2019, DJSN merekomendasikan 42.000, pemerintah setuju. Nah, akhirnya surplus terjadi. Kalau kita ingat 2014 ketika awal JKN, DJSN merekomendasikan iuran itu untuk PBI 27.000, ditetapkan 19.225. 2014, 2015 defisit. 2016 dinaikkan menjadi 23.000. Rekomendasi DJSN 36.000. Terus Baik, Pak terjadi Timbul, defisit. saya potong sebentar. Dalam beberapa kesempatan Ya. ini Anda menyebutkan bahwa sebenarnya iuran PBI ini idealnya itu naiknya 70.000. Nah, bagaimana sebenarnya penjelasan Anda? Apakah dengan angka 70.000 itu menjamin selama mungkin kurang lebih 3 sampai 4 tahun itu bisa jadi surplus begitu atau seperti apa, Pak Timbul? Ya, kalau kita baca misalnya nih ya, laporan terakhir di 2024 kan, biaya penerimaan iuran 165 triliun, pembiayaannya 174,9, hampir 175 triliun ya. Nah, biaya pelayanan kesehatan itu dari 158 di 2023 naik ke 174. Itu kan naiknya kira-kira 16 triliun, 17 triliun. Nah, di 2025 akan lebih dari itu, dari 15-16 triliun, bisa sampai 20 triliun. Kalau nanti penambahan hanya
kenaikan 57.250, penambahan itu sekitar 17 triliun. Maka penambahan iuran dari PBI dibandingkan dengan pelayanan kesehatan yang nambah hampir 20.000 misalnya 20 triliun, itu maka akan terjadi selisih negatif gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya harus dipastikan bahwa iuran dari PBI ini yang menjadi penopang utama, penambahannya bisa mengatasi kenaikan beban kesehatan, biaya manfaat gitu. Nah, kalau kita berharap dari mandiri, menurut saya tidak juga bisa karena sekarang saja sudah 15 juta orang yang menunggak. PPU ya mereka tetap dengan 5% dengan maksimal upah 12 juta yang memang juga tentunya kenaikannya tidak terlalu signifikan nanti, apalagi sekarang terjadi banyak PHK. Banyak PHK artinya peserta PPU akan berkurang, pendapatan iuran juga akan berkurang seperti itu. Sementara kita diperhadapkan pada beban jaminan kesehatan yang penyakit katastrofik ini terus meningkat seperti itu. Oke, baik. Pak Timbul, kan memang pembahasan masih terus akan dilakukan begitu ya antara BPJS, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan sampai dengan DPR. Tapi berapa prediksi Anda sekiranya iuran ini akan naik begitu menjadi ancang-ancang bagi masyarakat? Ya menurut saya tetap harus misalnya mengundang DJSN, dialah yang menghitung mengacu pada undang-undang SJSN, undang-undang 40, si DJSN diberi kewenangan untuk merekomendasikan iuran PBI. Nah, tentunya iuran yang direkomendasikan itu kan berbasis pada studi aktuaria yang memang diperhitungkan secara ilmiah, yang memang berapa rekomendasi yang disampaikan. Yang kemarin saya dengar itu kan 70.000. Nah, jadi tentunya pemerintah dan DPR ketika nanti membahas berapa kenaikan iuran untuk PBI juga harus bisa mengacu pada kajian-kajian DJSN, rekomendasi DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, supaya jangan sampai begini, sekedar naik tapi mengakibatkan defisit, apalagi nanti naiknya 3-4 tahun ke depan, itu kan kita seperti mengulang 2014 sampai 2019 yang defisitnya tuh berdarah-darah gitu, yang memang tentunya akan mengakibatkan pelayanan terganggu seperti itu. Oke, baik, kita harapkan DNA kebijaksanaan dan juga mempertimbangkan sejumlah faktor-faktor yang tadi Pak Timbul sampaikan bisa disuntikan ke sejumlah pemangku dan juga pengambil keputusan untuk bisa menaikkan besaran iuran BPJS yang sesuai, yang realistis, tetapi juga bisa menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan itu sendiri. Terima kasih Koordinator Advokasi BPJS Watch Pak Timbul Siregar, waktunya untuk malam hari ini di CNN Indonesia Inside Politics.